Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang. Akibatnya 2 rumah hanyut, terbawa banjir dan 1 jembatan gantung putus dihantam air bah. Hujan yang turun dari pagi hingga malam hari mengakibatkan banjir bandang hingga mengendangi ratusan rumah warga di 13 desa di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Empat Lawang, Sumatera Selatan dengan ketinggian air 1 hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir bandang yang membawa material seperti kayu, batu, pasir, dan lumpur ini juga merusak ratusan hektar sawah dan kebun jagung warga. Termasuk puluhan ton hasil panen padi yang disimpan warga menjadi rusak dan sebagian besar hanyut terbawa arus. Dalam video amatir juga terekam detik-detik jembatan gantung putus dihantam arus sungai Air Keruh yang deras. Setelah hujan seharian di Pasemah Air Keruh telah terjadi banjir bandang. Akibat dari banjir tersebut, hampir seluruh desa yang ada di Paiker kena dampak banjir, terutama yang ada di Talang Padang maupun di Lawang Agung. Data sementara ini tercatat ratusan rumah warga rusak. 2 rumah warga hanyut disapu banjir di Desa Lawang Agung dan 1 jembatan gantung putus di Desa Talang Padang. Saat ini warga membutuhkan bantuan seperti bahan makanan, air bersih, serta pakaian. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikutnya, polisi dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan berujung pencopotan jabatan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara. Ketiga pelaku akan menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin. Kasus dugaan penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga desa Balebo. Mereka memprotes tindakan anggota Satreskrim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal. Kasus ini berujung pencopotan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi. Penangkapan buronan dilakukan oleh 7 polisi, namun hanya 3 yang terbukti menembak tersangka dan melanggar disiplin. AKPA dan 2 anggota polisi dimutasi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Sementara sanksi untuk ketiganya tergantung sidang disiplin yang dilakukan Bid Propam Polda Sulsel. Penganiayaan terjadi saat 7 anggota polisi menangkap buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan. Menurut keterangan polisi, pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 5 tembakan. Pelaku yang sempat kritis kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan seluruh biaya ditanggung oleh pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Malam puncak peringatan Hari Santri 2021 berlangsung di Gedung Aula Kementerian Agama Jakarta Pusat. Menteri Agama berkeyakinan bahwa ke depan santri-santri di tanah air akan berkarakter kuat, beretika tinggi, dan berbudi pekerti luhur. Puncak peringatan Hari Santri 2021 digelar pada Jumat malam. Dalam momentum tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas berharap ke depannya santri dapat lebih berkontribusi di ruang publik dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain itu, Menteri Agama juga menjelaskan arahan Presiden bahwa pemerintah akan mendirikan sebanyak 5.000 pondok pesantren hingga tahun 2024. Santri itu bisa menjadi presiden. Kita punya contoh Gus Dur. Jadi wakil presiden sekarang Kiai Ma'ruf Amin itu santri bisa jadi wakil presiden. Menteri banyak yang santri itu. Saya kira ini harus menjadi inspirasi buat santri dan kita, negara, pemerintah tinggal memberikan fasilitasi kepada mereka dan saya kira santri pasti bisa. Menteri Agama juga menyatakan mulai tahun depan, santri-santri ini akan mulai diberi kaderisasi calon pemimpin bangsa. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Agus Prasetyo, dan Freddy Budiman, iNews melaporkan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendorong pelaku usaha khususnya petani kecil yang tergabung dalam koperasi untuk memanfaatkan potensi pasar tanaman hias. Di masa pandemi COVID-19, pasar tanaman hias cukup digandrungi masyarakat untuk mengisi kegiatan di rumah.
Tanaman hias menjadi salah satu komoditi yang bisa dikembangkan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Indonesia. Saat ini potensi pasar tanaman hias di dunia mencapai 3.000 triliun rupiah. Ironisnya, sebagai negara dengan tanah yang subur, pasar tanaman hias Indonesia hanya menyumbang 0,01% untuk perputaran ekonomi di pasar tanaman hias dunia. Guna mengembangkan sektor tanaman hias, pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi antara petani, koperasi, dan penyedia layanan digital untuk mengangkat nilai tanaman hias di tanah air. Jadi ini potensi yang sangat besar karena Indonesia dibandingkan dengan negara Latin Amerika yang memproduksi juga tanaman tropik hias, itu Indonesia tuh paritasnya sangat kaya. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Salafiyah Terpadu Darushifa Al-Fitrah Sukabumi, Menko UKM juga mendorong pondok pesantren untuk menjadi leader ekonomi rakyat melalui koperasi. Pondok pesantren diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dari Jawa Barat, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.